Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rapi Kalimban Teruan dengan NIM 19045091, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia oleh Dr. Nurpreon MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan budaya suku Batak. Yang pertama, asal-usul suku Batak. Kerajaan Batak didirikan oleh seorang raja dalam negeri Toba Silasilahi atau Silalahi, Lua Baligi atau Luat Baligi, Kampung Parsoluhan, suku Pohan. Raja yang bersangkutan adalah Raja Kesaktian yang bernama Alang Pardoksi atau Pardosi. Masa kejayaan Kerajaan Batak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Maharaja Bongsu pada tahun 1054 Hijriah, berhasil memakmurkan negerinya dengan berbagai kebijakan politiknya. Nah, selanjutnya adalah nilai budaya. Yang pertama itu ada kekerabatan. Nilai kekerabatan masyarakat Batak utamanya terwujud dalam pelaksanaan adat Dalihan Natolu, di mana seorang harus mencari jodoh di luar kelompoknya. Orang-orang dalam satu kelompok saling menyebut sabutuha atau bersaudara. Yang selanjutnya ada Hagabeon, yaitu nilai budaya yang bermakna harapan panjang umur, beranak bercucu, dan yang baik-baiknya. Yang ketiga ada Hamoraon, yaitu nilai kehormatan suku Batak yang terletak pada keseimbangan aspek spiritual dan material. Yang selanjutnya ada Uhum dan Ugari, yaitu nilai Uhum orang Batak tercermin pada kesungguhan dalam menegakkan keadilan, sedangkan Ugari terlihat dalam kesetiaan akan sebuah janji. Yang kelima ada Pangayoman. Pangayoman wajib diberikan terhadap lingkungan masyarakat. Tugas tersebut diemban oleh 3 unsur, yaitu Dalihan Natolu. Yang terakhir yaitu Marsisarian, suatu nilai yang saling mengerti, saling menghargai, dan saling membantu. Yang selanjutnya ada unsur budaya. Unsur budaya yang pertama itu ada bahasa. Bahasa Batak mempunyai 4 logat. Yang pertama logat Karo, yaitu logat yang dipakai oleh orang Pakaro. Yang kedua logat Pakpak yang dipakai oleh orang Pakpak, logat Simalungun yang dipakai oleh orang Simalungun, dan logat Toba yang dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Yang selanjutnya pengetahuan Batak Toba. Orang Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Karo, aktivitas ini disebut raron dan Batak Toba disebut marsi urupan. Yang selanjutnya ada teknologi seperti cakul, bajak, tongkat tunggal, sabit, dan atau ani-ani. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional, yaitu pisau surit, pisau gajah dompak, ujur, podang. Unsur teknologi lainnya yaitu kain ulos, yaitu hasil tenunan. Yang selanjutnya ada organisasi sosial. Kelompok kerabat suku bangsa Batak berdiam di daerah pedesaan yang disebut huta atau kuta menurut istilah Karo. Biasanya satu huta didiami oleh keluarga dari satu marga. Ada pula kelompok kerabat yang disebut marga Tane, yaitu kelompok yang pariteral, keturunan pendiri dari kota tersebut. Dan biasanya suku ini terikat oleh marga. Yang selanjutnya ada stratifikasi sosial orang Batak. Nah, prinsip-prinsip stratifikasi sosial orang Batak ada 4. Yang pertama, perbedaan tingkat umur, perbedaan pangkat dan jabat, perbedaan sifat keaslian, dan status kawin. Keempat prinsip ini sangat menentukan di golongan manakah stratifikasi sosialnya.
Yang selanjutnya kita masuk ke mata pencaharian. Pada umumnya masyarakat Batak bercocok tanam padi di sawah dan ladang. Lahan didapat dari pembagian yang didasarkan marga peternakan juga salah satu mata pencaharian suku Batak dan juga penangkapan ikan. Yang selanjutnya ada religi, yaitu pada abad 19 agama Islam masuk ke daerah penyebaran meliputi Batak Selatan. Agama Kristen masuk sekitar tahun 1865 dan penyebarannya meliputi Batak Utara. Orang Batak mempunyai konsepsi bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Debata Mula Jadi Nabolon yang bertempat tinggal di atas langit, mempunyai nama-nama sesuai dengan tugas dan kedudukannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada kesenian, yaitu seni tari, yaitu tortor yang bersifat magis. Dapat kita lihat seperti gambar di atas. Nah, seperti ini tortor orang Batak. Yang selanjutnya ada alat musik tradisional. Yang pertama ada gong, yang selanjutnya ada saga-saga. Seperti ini alat musiknya, dan masih banyak lagi, ada seruling, ada gendang, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat seperti ini, rumah adat orang Batak. Nah, mengapa dibuat bertangga-tangga di bawah? Untuk menyimpan benda-benda mereka seperti alat-alat pertanian mereka, dan juga di bawah juga mereka membuat hewan ternak seperti ayam. Dan yang di atasnya itu merupakan ciri khas orang Batak. Dan biasanya di rumahnya itu diukir sebuah lukisan yang disebut dengan gorga. Nah, selanjutnya ada tenun. Hasil kerajinan tenun dari suku Batak adalah kain ulos. Kain ini sudah ditampilkan dalam upacara perkawinan, mendirikan rumah, upacara kematian, penyerahan harta warisan, menyambut tamu yang dihormati, dan upacara menari tortor. Seperti ini hasil tenunan suku Batak. Yang selanjutnya kita masuk ke kuliner. Nah, kuliner orang Batak ini terkenal dengan asam dan pedas. Yang pertama itu manuk napinadar. Ini jangan ditanya pedasnya, dan ini terbuat dari ayam yang dibakar dan diberi bumbu. Yang kedua ada deke mas naniura, yaitu ikan ini dimasak bukan dengan api, melainkan dengan asam yang dibiarkan selama 1 malam. Yang selanjutnya ada ombus-ombus, yaitu dari kelapa dan beras dan juga gula aren. Dan ini memberikan rasa yang gurih dan nikmat. Yang selanjutnya ada arsik. Arsik ini seperti nanyurat, tetapi ini dimasak langsung dan menggunakan bumbu-bumbu arsik. Dan masih banyak lagi kuliner-kuliner orang Batak seperti kue Batak, bika Ambon, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke objek wisata yang ada di Batak Toba. Yang pertama ada Tugu Toga Marbun, ada Danau Toba, siapa yang tidak kenal Danau Toba, ada air terjun si Piso-Piso, ada Gundaling Brastagi, dan masih banyak lagi objek-objek wisata yang menarik perhatian, baik wisata nasional maupun internasional. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh nasional dari suku Batak. Tokoh-tokoh nasional dari suku Batak sangat banyak, dan yang paling terkenalnya itu ada D.I. Panjaitan, merupakan anggota militer dan pejuang kemerdekaan. Yang selanjutnya ada Jenderal Besar Pur'aha Nasution. Dari namanya saja kita sudah mengenal bahwa Jenderal Besar TNI, yaitu sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, TB Simatupang, merupakan anggota militer. Adam Malik, siapa yang tidak kenal Adam Malik, yang pernah menjadi Wakil Presiden RI dan juga pernah menjabat menjadi MPR. Burhanuddin Harahap dan juga
merupakan pahlawan nasional, dan juga menjadi anggota militer. Nah, kita masuk ke selanjutnya, itu isu masalah yang beredar. Mulai lunturnya budaya asli orang Batak karena orang muda sekarang, generasi orang Batak tidak lagi mengerti akan adat istiadatnya. Mereka lebih sibuk dengan dunia modern sekarang. Mari kita lihat pada gambar di samping. Kita lihat bahwa orang-orang yang di sini sibuk menggunakan handphonenya masing-masing dan tidak bercakapan dengan orang yang di sekitarnya. Padahal suku Batak mengajarkan kita untuk bertutur atau marta rombo. Jadi di situ kita harus saling mengenal orang, apalagi yang suku Batak harus mengerti asal-usul marganya sendiri dan harus bisa membuat atau memanggil orang berdasarkan sukunya sendiri. Dan selanjutnya ada peta persebaran suku di Batak di Sumatera Utara, yang ada Dailing, ada Angkola, ada Toba, ada Pakpak, ada Batak Karo, ada Batak Simalu, atau Batak Pardimbanan. Dan ini semua di wilayah Sumatera Utara ini merupakan satu kesukuan, yaitu suku Batak. Nah, mari kita lihat video di samping. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika saya ada mempunyai kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.